Iya ke bosku, selamat siang, selamat beraktivitas untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada. Semoga diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah bolo yo. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Temeh Campur. Jangan lupa bapaknya, tok-toknya. Iya oke, kembali lagi bersama saya di Temeh Campur. Edisi di konten siang hari ini kita ditemani bareng si Sebe Kenso. Kita menyeleng kembali bolo yo. Alhamdulillah kemarin untuk acara di Pekalongan berjalan tanpa adanya halangan ya. Terus saya sempat nginep semalam di tempatnya Bos Rido karena sangat tidak memungkinkan untuk jam 2 ya. Posisi jam 2 itu saya pulang ke rumah melewati jalur medan gunung itu tidak mungkin bolo ya. Jadi kemarin selesai acara di Pekalongan, saya nginep semalam di tempatnya Bos Rido dan saya pulangnya besok malamnya lagi ya. Tapi saya pulang agak lebih gasik ya, sampai rumah itu sekitar jam 11 jam 12. Alhamdulillah ya. Hari ini kita mulai beraktivitas kembali ya. Kemarin udah dikabarin kalau engine Ninja Bernat wis dadi. Wah iki Mas Diki piye iki? Yo kebanteran garape. Karena kemarin itu janjinya 1 minggu ya Mas, bahkan bisa 1 minggu lebih karena masih ada sekitar 3-4 garapan motor R-King dan Ninja walayo tadi malam, enggak tadi malam, kemarin malam ya. Kemarin malam udah dikirimin mesin bawah, terus habis itu sudah dirakit dan sudah minta naik rangka bio ya. Bahkan ini untuk anak dashboard belum ready, baru tak anterin hari ini ya. Ini tergantung nanti ya. Untuk proses naik rangka mesin Ninja Bernat itu tergantung ini anodasnya jadinya berapa hari teman-teman ya. Kemarin dibantu sama Mas Evan via jalur khusus lah ya. Mudah-mudahan untuk anodasnya tidak terlalu lama jadinya ya, karena untuk lokasi dari rumah saya juga tidak terlalu jauh. Alhamdulillah di sekitaran Gombong saja ya, kita langsung menuju ke sana ya. Tadi sempat ada drama, Sebe Kenso nggak mau hidup, ternyata apa busine mau daro siro kiri esincan bos. Wes kemeng sikili ngeslah jebul busine bos yo. Karena terakhir tak pakai itu aman-aman aja. Tapi tadi pas tak panasin malah yo njaluk ganti busi. Kita isi bensin dulu. Mas 35 Mas ya. Oke lanjut ya, bahan bakar sudah terisi. Tadi mohon maaf untuk proses pengisian tidak saya record ya, karena ada musik keras banget di pom bensin bos. Timbangannya risiko ya mending tak pateni ya. Membahas lagi soal anodes ya. Untuk lokasi anodes dari tempat saya tadi sudah tak jelaskan, tidak jauh. Untuk perjalanan sekitar 30 menitan ya. Ini saya juga belum lama tahu kalau di sekitar rumah saya sekitar jarak 30 menit itu ada yang bisa nganodes ya. Alhamdulillah timbangannya beli lagi part-part anodesnya ya. CNC anodes itu kalau beli lagi ya lumayan habisnya bos ya, karena untuk part Ninja Bernat yang anodesnya warna merah itu lumayan banyak. Kalau kita beli baru lagi itu lumayan habisnya ya. Jadi alhamdulillah ada jalan pintas untuk dilunturkan dan dianodes ulang. Alhamdulillah juga untuk tempatnya itu tidak terlalu jauh, masih dalam jangkauan ya. Mudah-mudahan kita berdoa saja biar jadinya itu enggak lama, biar nanti untuk mesin Ninja Bernat itu bisa langsung naik ke rangka dan masuk proses rayon. Nanti kita ajak jalan-jalan tentunya untuk engine setelah refresh ya. Engine Ninja Bernat setelah refresh nanti kita rayen ya tentunya ya, karena seher baru, blok baru, bandul baru, masih butuh penyesuaian teman-teman ya. Untuk part-part yang akan saya anodes kemarin udah tak sepil pas di konten di temannya Pak Diki itu ya. Oh Pak Diki, Mas Diki. Udah tak kasih lihat semuanya untuk part-part yang akan saya anodes ya. Sebenarnya partnya itu tidak gede-gede, tapi jumlahnya yang agak banyak ya. Mudah-mudahan kecendak semuanya lah. Jangan lama-lama, saya udah pengen naik Ninja dengan sepak
engine terbaru Ninja Bernard bosku. Entah kayak apa rasanya ya, jujur aja saya belum pernah nyoba untuk Ninja yang sudah stroke up, itu jarang sekali ya. Karena kemarin di tempatnya Mas Diki juga dilalah, yang setrukan itu udah pada pulang semuanya bos. Ya untuk mengobati rasa penasaran ya udah saya coba sendiri saja, saya terapkan di motor saya ya. Tinggal besok kita rasain rasanya kayak apa engine Ninja Bernard spek terbaru. Wuyuh, pemandangannya ya. Ini yang saya suka kalau OTW arah ngidul ya. Pemandangannya kalau siang menuju sore itu sespol. Ini tadi saya OTW dari rumah sekitaran jam 2:15 ya. Untuk lebih tepatnya jam 2:15. Ya sudah tidak terlalu panas lah ya. Karena kemarin sepulang dari Pekalongan itu di Pantura sempat hujan deras bos, asli udan ngasih rakaton jalan. Kok bisa ya? Di Banjarnegara itu nggak pernah hujan, di Pekalongan itu hujan gede, hujan deras bos. Apa karena daerah pesisir ya, makanya di sana itu sering banjir. Di sini malah udah nggak pernah hujan ya, sawah-sawah garing semuanya. Oh ya, tadi untuk bahan bakar sudah tak isi ya. Pertama 2,5 liter. Kenapa kok nggak diisi full tank sekalian Mas Adit? Nah tahu sendiri, kalau tank-tank Sebiori itu nggak ada sumurannya ya, nanti mengakibatkan apa? Mengakibatkan bahan bakarnya meludak dan terbuang sia-sia. Dan terus yang ditimbulkan apa? Cat tangkinya ngeletrek, yang kalah catnya bolo. Makanya sekarang saya ngalahi untuk perihal pengisian bahan bakar itu tak ukur jarak tempuh ya. Sekiranya nanti pulang pergi nggak kasaten. Kalau ada pom kita isi lagi, ada pom kita isi lagi, ngalahin seperti itu ya. Karena ini berhubung catnya cat baru ya, nih tak isi 2,5 liter aja pada meludak bos, angele ya. Kemarin saya udah konsultasikan sama Mas Uus untuk pemasangan sumuran itu tidak perlu bedah tangki, tapi yang jelas catnya itu terbakar ya, karena untuk pemasangannya itu dilas nggak dilem bos. Tapi ya nantilah kalau udah mulai ngeletek-ngeletek tak pasangin sumuran tangki biar ketika pemakaian itu bensinnya nggak pada luber, nggak pada keluar ya. Ini mohon maaf untuk CB Kenzo banyak lebuhnya ya. Terakhir tak pakai itu pas tak buat berangkat acara CB Banjar itu terakhir tak pakai. Makanya tadi tak pakai itu tak panasin, businya mati nggak kewenangan bos ya. Businya mati nggak kewenangan. Alhasil saya setengah jam ngeslah ya. Karena kunci businya juga sing angel maneh dadak kebintal bos. Makanya tidak bisa langsung saya diagnosa ke busi. Terus tadi tak cari-cari, kunci businya ketemu, langsung tak buka, ternyata businya ireng, sangat-sangat ireng dan basah. Ya wes, langsung cabut, naik metik, beli busi bos, pasang langsung jreng ya. Wes aman, ini udah bisa buat jalan-jalan lagi. Oke, kita melewati beberapa medan tanjakan yang lumayan ekstrim ya. Tapi itu sangat tidak pengaruh ke Ninja Bernard. Kok Ninja Bernard? CB Kenzo maksud saya. Masih bisa mumbul-mumbul bosku ya. Kalem saja ya. Enakin saja boy. Persithik mumbul kene iki. Enaknya mesin stroke abur up kalau dibuat nanjak itu dibawa santuy saja ya. Nggak usah takut ya, nggak akan sampai atas, jelas sampai bos. Powernya turah-turah kayak tanjakan sampul tok. Tapi ya
Untuk kelemahannya ini kalau mesin udah panas, engine CB Kenzo ini, oh bukan engine GL CJDW ya maksud saya. Mesin CB Kenzo itu tak taruh di bengkel kemarin di GL 100. Kalau panas itu ngide wajar lah. Pemakaian bos ya. Nih tanjakannya ini. Oh belum, nanti di depan tanjakan Ketileng nanti kita ambil kiri untuk yang mau menuju ke tempat Anodes. Dalam bodori, cok. Waduh, ini gak Bernat yo, keempat cembre bos, rakatan yo. Baralus langsung bodol. Oke, ya. Ini saya OTW sendirian teman-teman ya. Nah nih, udah sampai di tanjakan Ketileng. Belok kiri, nanjak. Nanti kita ambil kiri lagi. Nah, tadi saya di TTP pesen sama owner Anodesannya itu, kalau masuk sini kalau nggak Telkomsel nggak ada sinyal, wes modal alamat saja ya. Tapi jalannya halus aman, modal alamat saja. Ikutin jalan, nanti ada balai desa Donorojo apa lali bos. Maju lagi di balai desanya cah. Kayaknya dari sini sih nggak jauh kayaknya ya, tapi udah ada alamatnya kok. Oke, agak masuk tempatnya emang, tapi nyeni di sini adem bos, nggak panas, nggak gemerungsung. Oke. Alah biung. Ternyata halusnya cuma di awal bos, dalane bos. Makin masuk runyam iki dalane. Iki nek kasaten rano wong iki pusing iki. Mah takon alamat ning sapa ya? Masuknya agak dalam ini kayaknya nih. Tadi kelihatan di map ya. Tapi semangat kita explore. Nanti kalau terpaksanya adanya pertalite kita isikan saja. Timbangannya rasa mulih bos. Anjay. Baru pernah saya menampakkan roda di sini. Semangat ya, karena saya suka mencoba jalan-jalan baru. Cok, di tengah-tengah hutan ini, di tengah-tengah gunung ya, pegunungan maksud saya, bukan gunung. Ada balai desa, terus ngetan lagi. Balai desanya mana ini? Oh ya satu ya cah. Balai desanya mana ini? Ini kayaknya apa ya? Desa Donorojo. Oh ya, ini balai desa. Masih ngetan lagi. Ini mohon maaf kalau saya agak pilek ya, oleh-oleh dari Pekalongan kemarin. Turunan katanya ada bannernya. Oleh-oleh dari Pekalongan, batuk dan pilek. Cek pelan aja ya. Gak ada bakul leceran bos. Iki nek kasaten nangis bos. Sumpah nangis nek kasaten.
cat tradisional, tapi saya lagi nggak pengen picat bos. Ini apa ya? Oh ya 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 ya, ini ketemu mana ya? Bagong Anodes Bagogo. Alhamdulillah udah sampai, ini tinggal nunggu mas-masnya keluar dulu ya, tak lanjut. Nah, oke, sini tempat admin ternyata. Kita dijemput sama temennya Mas Dani, langsung menuju ke lokasi. Benar-benar hidden gem tersembunyi bos. Nah, kalian bisa lihat di konten nanti ya, untuk jalan menuju Anodesannya. Kalau sekiranya dekat, tinggal dianterin saja. Lumayan ini lokasinya, tersembunyi. Wah, istimewa. Wes tenan nangis nek kasar tenang kene bos. Jarang yang jual bensin. Kalau udah tahu tempatnya kan nggak bingung. Kalau nganodes nggak perlu dilempar ke Jawa Timur. Yang deket aja ada. Yang penting hasilnya bos. Mudah-mudahan bagus dan memuaskan ya. Jadi bisa buat acuan nanti teman-teman yang sekitaran sini mau nganodes bisa ke sini saja. Wah, benar-benar jos jis bosku. Benar-benar tersembunyi. Jos par jos geng sini. Tahu saja kalau saya suka terabas ya. Waduh. Wah, benar-benar di pegunungan. Kalem saja ya. Alon-alon saja. Yang penting kalau ada bakul pertalite kita tandain bos. Takutnya kasatan, soalnya cuma tak isi 2 liter ini tadi. Bludak-bludak kayak gini ya. Dulu pas masih pakai tangki Sultan pun sama. Keluar jalur bos. Sampai ada buah-buah pinus itu loh. Oh, ngeri ini. Naik ke puncak gunung. Woyo, tinggi dhuwur sekali banget. Ini kalau tadi nggak dijemput saya nggak tahu lokasinya bos. Masih masuk. Jerupol. Jeru sekali teman-teman. Benar-benar hidden gem. Congore. Siti Miwir.
Wah, untung nggak bawa mobil tadi saya, bos. Bawa mobil nggak bisa masuk. Assalamualaikum. Luar biasa ya. Jalannya explore banget. Halo mas. Halo. Yakin. Untung orang nggak mobil mau. Ya oke, ini udah sampai ya. Nanti tak lanjutkan lagi. Ya oke bosku, yo dan lokasinya adem tenan cah di sini cah ya. Tadi kalian udah nonton sendiri, sudah melihat sendiri untuk perjalanan menuju ke sini tuh seperti apa ya. Pantesan kemarin Mas Evan itu suruh dikirim aja mas, dikirim aja. Ora, aku pengen ngerti nih ya. Dan alhamdulillah kelakon ini sudah di tempatnya Mas Bagugu Anodes. Nah, ini untuk spare partnya sudah langsung dieksekusi, dicopotin dulu itu untuk lahar gas spontan harus dilepas. Ini nanti nih PR ini ternyata tidak bisa sak begelnya, nanti yang kalah besinya ini. Entah efek kenang efek apa sih mas? Kimia, mas. Kenang efek kimia ngarat ya. Ini yang nggak bisa dilepas nanti. Aduh, masangnya tuh dulu aja rekasa ya sama Mas Mono Mondeleng ya. Tapi nantilah gampang lambok, siapa tahu bisa diakalin dilepas ya. Ini untuk media kolamnya. Untuk kolam-kolamnya ini udah ada namanya sendiri-sendiri. Kalau biru nyelup di sini biru, ungu ini nanti ya. Untuk komentar banyak kemarin pada minta ungu violet, nanti nyelupnya di sini. Nih ya, ada yang hitam. Hijau itu yang udah matang juga ada itu. Hijau sudah matang, hitam. Nanti tak ganti warna menjadi ungu saja, mengikuti warna baut yang sudah terpasang di Ninja Bernard. Tak pernah ngaring kayu be mas. Halus banget kau ya, opres banget. Oh iya. Susah. Laharnya resikonya berkarat nanti kalau dicelupkan lahar-laharnya ini grey titanium hitam. Ini sedang ada yang berjalan proses juga. Oh, bisa ditarik. Ini warna hitam. Ini ada obat arem. Di timer ya mas ya mas. Dikasih timer. Hitam paling suwe, hitam paling lama. Kalau warna-warna yang lain tidak terlalu lama. Nih ya, buat gambaran kalian nanti kalau mau nganodes warna yang paling gampang apa itu ungu, biru itu gampang. Tapi kalau warna hitam agak sulit, lebih lama prosesnya ternyata. Nih, ini tadi udah di warna biru tapi revisi ya, jadi nggak semuanya sekali jadi. Kalau ada sedikit cacat ya direvisi dari awal, tidak dicelupkan lagi warnanya. Ini tadi biru tapi diulang dari awal ya. Jadi untuk kalian yang nanya kenapa kok anodes lama ya, prosesnya nggak seinstan itu, tidak langsung sekali jadi. Nih ya, ini KTR, ini brogol KTR. Nah itu kudu telaten nih mas. Iya mas. Pakai lim itu nih, jenggone ngelim mas diki jen. Aman. Tuh headnya Ninja Bernard. Ini dicuci dulu karena banyak oil samping sebelum nanti dilunturin ke silver, ke warna dasar. Untuk prosesnya seperti ini, dicuci, mupak. Nanti untuk brand yang terlaser di spare partnya itu jelas hilang. Besok kita laser ulang. Dadi. Nah, itu untuk headnya.
tutup super cape sedang dicuci juga, ngilangin lem. Mana ketutup lem orang melu ke warna ya, selain alhamdulillah lah untuk tempatnya itu tidak terlalu jauh ya. Alasan saya nggak mau ngirim ke sini ya, saya pengen tahu prosesnya tuh. Lihat yang sudah pada jadi kayak gini nih, hijau. Ini ngenteni ngasih garing pirang jam mas? Kita ambil ya. Nah ini untuk warna hijaunya, kelihatan atau tidak? Piuh, menyala sekali bos. Kriuk krenyes ini untuk warna-warna hijau. Sementara baru ada warna hijau yang sudah matang ini. Biru matang di biru matang Dimas, biru matang. Oh iya, biru matang sudah ada, biru matang. Nah kan, jadi seperti baru lagi, warnanya seger lagi. Kalian yang belinya tadinya warna silver, kalau pengen dikasih warna jangan dipilok, bawa ke sini saja ini. Ya, kalau dipilok kan nanti ngeletek brodol. Kalau gini jadi lebih menyala ya, nih. Lebih birunya itu matang. Ini kalau biru. Tapi kemarin ada yang ngasih saran kalau biru nanti juga mencolok banget, karena untuk Ninja Bernat identik dengan bautnya yang warna purple, blue purple ya. Jadi tak ambil tengahnya saja, nanti tak warna ungu saja. Ini yang sudah matang, tinggal nunggu 100% kering. Justice ngepasi banget azan asar. Itu ya gearnya udah selesai dicuci. Semangat teman-teman. Semangat tim. Oke, baik. Nah untuk pemakaian beberapa bulan ini tidak termakan ya untuk bahannya ini. Cuma ya anodesnya tetap kalah, musuhnya rantai. Nih, ini enteng banget, kayak kerupuk lah inilah. Nih ya, tidak termakan untuk gearnya, cuma yang anodesnya aja yang kalah karena gesekannya ya, ini gesekan sama rantai. Habis ini dilunturin. Habis ini dilunturin, nanti warnanya jadi silver semuanya. Oke. Nanti kita lihat proses pelunturannya. Oke, ini ternyata di dalam sudah banyak yang udah mateng siap kirim ini. Hijau. Kalau diputer-puter kayak ada efek-efek goldnya nih ya. Kalau kena cahaya, ini ungunya nih, ada ungu yang sudah mateng. Ini ungunya ya. Bisa kalian request dari bahan-bahan merek apa di apa namanya, di laser kayak gini bisa. Ini bukan aku satu ya, ini entah merek apa tapi di laser ulang, jadi aku satu nih. Handle kanan kiri, master rem dan handle koplingnya. Cuma nanti untuk ungunya tak bikin agak gelap lagi ya. Kalau warna ungunya kayak gini terlalu cerah, tak bikin agak sedikit lebih gelap. Nah ini udah Justice sih, Justice Ball. Ini udah ada yang di packing juga, mau dikirim-kirim. Nah kalau tahu pedok bisa, tadi pedok saya tak bawa ini tuh. Pedok saya masih silver warnanya, tapi gendong pedok sampai ke sini lumayan ya bos. Nih ya, handle mereknya Brembo, terus bracket knalpot, ada underbone juga ya, wajib dipretelin semuanya emang, kayak laher, terus yang ganding-ganding sama besi-besi itu harus dilepas semuanya, karena nanti akan terkena efek kimianya. Yang kalah apanya? Yang kalah besinya bos. Ini ya, nah ini
yang buat jok-jok CB ini biasanya ini CB ini masih ya. Arem pun bisa, ini arem warna hijau nih, sudah mateng tuh nabrak. Sudah matang tapi aman, nggak akan lecet, aman, tenang aja. Walaupun tertabrak seperti tadi tidak akan lecet bos, karena sudah matang ya. Kecuali kalau nabraknya keras terus agak sedikit dedel, itu baru kalah warnanya. Tapi ini karena sudah matang dan tabrakannya tadi tidak terlalu keras, aman-aman saja. Justice ya, alhamdulillah lah bisa main ke tempatnya Mas Bagogo nih ya. Justice Paul. Oke, untuk spare partnya Ninja Bernat tadi masih dalam proses pencucian, karena untuk proses pencucian itu harus sampai benar-benar bersih biar nanti untuk diproses selanjutnya itu tidak mindong gawe ini, tidak membuat repot teman-teman ya. Aman semuanya wes, nih udah ada contoh yang sudah matang ya. Jospar Josking. Oke, lanjut proses penghilangan warna bawaan, dinetralisir. Suwe mas ini mas. Nah, sudah mulai bereaksi itu, peluduk-peluduk. Sudah mulai peluduk-peluduk guys. Tangan gatel mas, jangan main-main, gatel. Nih, nanti jadi warna silver, tapi ya butuh waktu ya untuk benar-benar menjadi silver. Oke, ini cairannya sudah berbuih belum? Untuk yang sudah berubah warna, nah ini ya harus dihilangin dulu kayak gini, nggak bisa langsung celap-celup cah. Ini prosesnya masih panjang ya, harus melalui 2 tahap lagi biar kinclong, nggak busik kayak gini ya. Nih standar samping. Untuk perintilan yang lain-lain masih di dalam sini. Headnya sudah. Emang kadang kalau beda merek itu beda bahan, dihilangin anodesnya, ada yang langsung kinclong, ada yang jamur-jamur kayak gini, jamur-jamur kecil. Ini ya, set agak sedikit jamur-jamur. Ini JRP langsung kinclong, beda merek beda bahan. Ini juga masih ada merah-merahnya ini. Bisa nabung ya mas, ini celup lagi biar sampai hilang semuanya. Tutup rantai, digeser jamur-jamur kecil ini ya, sambil menunggu yang lain. Oke, masuk proses selanjutnya. Dikapakna mas kijenenge mas, dipoles. Poles tapi pakai cairan bro, biar meling. Nah, jadi tujuan saya main kesini biar kalian tahu prosesnya nodes. Dikira celap celuprok, iya celap celuprok, tapi ada tahap-tahapnya. Ini biar meling, masak guys.
Terus siji ora kena bareng-bareng ya. Makannya lama ini, nggak boleh bareng-bareng satu-satu. Selat celup. Kok dipotong-potong banget mas? Aman ya, seperti ini prosesnya. Oke, ini dientas dulu guys, yang tadi habis dimasak nih ya. Nah, tujuannya biar kinclong, harus dimasak dulu, tetap pakai cairan ajaib loh. Nah ini sebelum dicelup warna wajib melalui beberapa tahap. Saya ngerti emang celap-celup ya, jejel nunggu nih. Ternyata prosesnya panjang. Di candal-candal dulu yang kecil-kecil. Pergi maring di mas setrum. Habis ini di setrum. Gondeng-gondeng. Ini ya, gear belakang yang tadi dimasak sekarang sudah kinclong. Habis ini disetrum. Habis disetrum baru turun ke warna. Ya, just cheese. Oke, lanjut proses nyetrum. Nih. Untuk suhu udaranya juga harus terjaga. Pirang derajat mas? 26. Yang penting jangan sampai 8. Yang penting jangan over. Diukur-ukur semuanya guys. Ada termometernya juga itu. Ini sebelum naik ke pewarnaan disetrum. Tempatnya nyetrum mas? Urung? Oh urung. Terus orang bikin gitu mas. Oh urung durupna guys. Kita lihat reaksinya. Oke, ini mesinnya sudah mati ya. Tadi di timer selama setengah jam untuk proses setrum. Nah, untuk gear udah diambil tadi sama standar samping. Untuk proses selanjutnya mlebu warna ya mas. Masuk proses pewarnaan. Nih, ungu. Satu kali celup, 2 kali celup, langsung ya. Tunggu. Ditunggu. Untuk mendapatkan warna yang sesuai itu harus ya dikasih waktu 5 menit 4 menit ya. Nih gini nih. Nah langsung ini cepet ini reaksinya ini, paling cepat bereaksi. Nah bim salah bim.
Wes, tinggal ditunggu ditemer. Kok bisa ya? Kok bisa? Bisa lah. Nih. Nih. Oke. Justice Paul. Wes, pokoknya sabar ya. Jadi untuk teman-teman yang kepengen tahu prosesnya ya seperti ini. Tidak ada yang instan. Anodes pun harus melalui beberapa tahap, nggak langsung jadi. Kalau pengen langsung jadi beli baru ya, kadang beli baru pun itu warna yang kita inginkan kan kadang nggak sesuai ya. Beda merek aja anodesannya tuh udah beda warna, yang semerek kadang aja beda warna, apalagi udah beda merek pasti warnanya beda. Lebih mantap yang kayak gini, kita anodes ulang, dinetralisir sampai nanti ketemu untuk warna finishnya. Ditunggu saja ya. Oke bosku, ini untuk sampelnya sudah jadi masih ada beberapa yang masih di ember itu. Ini tadi untuk nyempel warna ya. Nih yang paling cocok yang mana, yang di gear ini sudah pekat sekali nih. Jadi untuk warnanya itu tergantung cahaya yang ada di sekitar. Nih ini untuk bagian gear jadinya ungu terong mateng, bukan terong busuk teman-teman ya, terong mateng nih. Nah kita bandingkan dengan yang lain, ini agak lebih terang dikit ya. Jadi kalau setiap kena sorot cahaya ini kayak gini beda-beda, tapi kalau benar pure di tempatnya nggak ada cahaya ini pekat sekali. Ini ada standar samping ya, Jaspar Josking. Wih, timbangannya tuku maneh bos, beli lagi tuh mahal nih ya. Ini untuk di bagian karbu nih ya. Nah yang paling cocok yang ini menurut saya, hampir mendekati warna baut ya. Kalau di plek ketiplekan baut bisa, cuman nanti bautnya yang kalahnya gimana nggak kelihatan ya baut titaniumnya. Makanya saya tadi bawa sampel baut. Nih baut yang sudah dipakai di Ninja Bernard ini, baut racer. Nah nih masih agak kelihatan lah ya, masih agak kelihatan. Sengaja saya pilih yang paling pekat ya, biar apa, biar awet. Nih saya kasih yang paling pekat, saya pilih yang paling pekat. Untuk fixnya berarti untuk ungunya nanti yang dipakai yang di gear ini ya yang paling pekat warnanya. Kalau kena lampu, kena sorot cahaya, dia berkilau. Tapi kalau belas nggak kena lampu kayak gini, justice. Nah untuk yang lain-lain nanti dikabarin lagi, karena untuk nyempel ya saya pengen lihat sampelnya. Untuk yang agak terang, sedang, sama yang paling pekat, ini paling masuk yang ini, yang di gear, yang besok saya pakai. Nah, untuk yang lain-lain yang belum masuk proses pemasakan, ini belum dimasak ya. Nih mungkin nanti apa besok karena udah malam. Nih sebelumnya gini ya, setelah dilunturin jamur besok disulap. Nanti ini setelah dimasak merah-merahnya hilang. Nah ini yang belum disetrum, ini disetrum dulu. Nah kan ini sebelum dimasak begini, setelah dimasak kayak apa mas? Nah jadi lebih gilap seninya seperti itu ya. Ya emang kayak gini prosesnya ya. Kalian yang tahunya tahu ketika jadi saja, coba sekali-kali nonton ya, nonton di konten ini. Seperti itu prosesnya, emang lama teman-teman. Nah terus tadi setelah disetrum masuk warna,
berarti total di sana itu kolam sana itu tadi 45 menit. Terus diangkat, dimasukin cairan apa ya Mas? Sealing. Ya. Sealing untuk apa namanya, finishing lah. Untuk finishing tadi di sini 15 menit di total aja, ya sekitar 1 jam lah sampai ketemu mateng kayak gini. Ini udah mateng banget terongnya, terong mateng, bukan terong busuk. Justice ya. Kalau beli lagi ya bayangkan saja, wis tinggal dihitung saja. Ini 600, headnya 900 ya. Kalau beli lagi dongkar nggak bisa buat ngongkosin Mas Diki nanti ya. Nih, makanya ganti warna saja. Kenapa kok bahannya mahal? Karena bisa diganti warna. Kelebihan spare part berbahan-bahan CNC kayak gini ya, bahan-bahan T6, entah itu T6 T7, minim T6 masih bisa diganti warna. Nih, mereknya gimana Mas? Nanti tak merekin sendiri ya, bisa di laser. Semua tukang laser knalpot bisa ngelaser, tenang saja. Besok kita bawa ke Purbalingga untuk di laser kembali biar ada mereknya. Ya sebenarnya polosan lebih bagus sih ya, karena saya tidak di endorse ya. Apa polosan aja kayaknya lebih bagus. Kalau kelihatan mereknya tuh ya karena saya beli kesenangan sana ya, polosan lebih bagus. Kalau enggak tak kasih laseran tulisan apa kayaknya, tulisan Kenzo apa kan segitu. Ini untuk tutup pompa oli samping, busik sekali sebelum dimasak ya. Jadi prosesnya tuh dilunturin langsung dimasukin warna itu tidak, harus dimasak di sini sampai bener-bener glowing, dibilas, disetrum, baru masuk warna ya. Sampai ketemu warna yang diinginkan itu tadi 5 menit cemplung ke, diangkat, tentas kurang pekat dicemplungin lagi 5 menit lagi, ditambahin lagi 10 menit, seperti itu terus sampai ketemu warna yang diinginkan. Ini tadi untuk proses yang paling lama, gear terakhiran 10 menit sampai ketemu pekat. Oke, seperti itu prosesnya di anodes teman-teman ya. Justice lokal pret melawan ya Mas, lokal pret. Oke, gaspol. Iya oke bosku, setelah tadi beruji nyali cocote tadi lupa nggak on cam bos ya, karena benar-benar gelap peteng rakatan apa-apa, makanya ini tak on cam kan di turunan ketileng saja ya. Alhamdulillah untuk semua proses mulai dari tok mata nih rakaton gundukan aspal tuh kandas sitik rapopo lah, sing kandas sih soket tok karo sleber wis manggah los ndak rewel, salon-alon saja ya. Tadi habis uji nyali keluar dari tempat anodes itu, kalian sudah lihat sendiri jalan pas berangkatnya itu seperti apa ya. Ya seperti itu tadi. Mong ini saya lewatnya malam dan blas gak ada lampu jalan. Nah, ya alhamdulillah lah. Yang penting untuk proses sudah proses sampel teman-teman ya. Untuk proses sampel nyempel warna tadi udah ketemu, untuk warna yang ketemu yang paling cocok yang mana yo, yang di gear teman-teman ya. Tinggal besok nunggu info-info lagi dari Mas Bagogo. Aduh mepol. Ini tadi saya langsung pamit pulang setelah proses sampel selesai ya. Soalnya kalau makin malam makin horor bos, hawane bos ya. Ini tadi saya pamit sekitaran jam 9 lah. Alhamdulillah. Yang penting sudah ketemu warnanya. Ya emang harus ditungguin ya. Kalau pengen tahu prosesnya seperti apa nodes itu ya ditungguin sampai ketemu warna yang benar-benar kalian inginkan ya. Alhamdulillah wes. Tinggal besok nunggu info lagi. Untuk yang belum diproses itu tadi masih ada ya. Tadi ada beberapa yang diproses untuk menentukan sampel warna. Dilalah yo, orang langsung ketemu. Orang petang celup maneh yo. Orang petang celup maneh kayak gitu terus bos ya. Masuk angin kayak aku iki. Yang penting sudah ketemu. Wah, ini
Bisa kalian lihat sendiri ya, di sini aja nggak ada lampu jalan bos. Bayangkan saja pulang dari mana Kebumen misal jam 2 pagi udah pernah saya dulu bawa Ninja Bernat itu. Jos Dispol emang kucing. Tapi ya karena niat saya itu bismillah ya, nyambut gawe matos rezeki ya, alhamdulillah aman-aman saja. Seperti itu, yang penting niat kita pergi itu yo niat goyak rezeki halal bos, insya Allah aman jaya sentosa. Tik belok, wah ini belok tajam iki, sretet. Iya oke. Mungkin untuk konten nganteran Odes sama proses anodes ya saya cukupkan dulu sampai di sini, karena nanti kalau tak teruskan sampai rumah durasinya panjang lebar kali tinggi bolo ya. Nah, tak lanjutkan lagi besok kontennya teman-teman ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel saya dari nol sampai titik ini. Pokoknya stay terus di channel YouTube saya, tonton terus konten-konten yang ada di channel YouTube saya bolo. Oke, saya Iri. Sampai jumpa di konten saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa banyak toknya. Iya.